anak yang durhaka terbentuk dari ibu yang durhaka. Jangan salahkan anak yang durhaka dulu, karena banyak ibu yang durhaka. Ibu yang tidak memberi hak anaknya, itu ibu durhaka, Pak. Lahir lagi rong ulan wis gak disusoni, Pak. Dikei susu sapi. Ibu durhaka. Hanya karena pingin langsing. Selfie neng TikTok. Terus anak ora dikei susu ASI, dikei susune sapi. Ibu durhaka. Bojomu kok nakal angel kandhanane, Pak. Aja tuturi wayah melek, ditukari sampean, Pak. Anak bojone sampean kok kepingin mobil Avanza, gak kena diempet, Pak. Ben wae ben. Hati-hati wae nek turu, Pak. Ketika dia tidur beleh, Bu. Sing gak pingin mobil iku sapa? Aku ya pingin, tapi mbok ndelok to jethokku ki lho didelok, Bu. Insya Allah nek duwe tak tumbasno, sabar ya sabar. Lihat besok paginya apa yang terjadi. Mesti kaya ape wani piye ngono angel. Nabi Nuh alaihissalam itu punya beberapa istri. Solihah. Punya anak solih. Kemudian Nabi Nuh menikah dengan seorang perempuan, ibunya Kan'an. Dia kafir. Di samping kafir, dia wanita penjilat. Sehingga dari kelakuan buruk istrinya ini, lahirlah seorang yang bernama Kan'an. Kan'an ini anak yang durhaka. Tapi sak durhakane anak, seorang bapak pasti kasihan. Nabi Nuh ketika banjir bandang sudah terjadi, orang-orang yang beriman sudah naik kapal semua. Nabi Nuh masih mengingatkan anaknya, karena tidak mungkin seorang ayah bisa melupakan anaknya begitu saja. Qala ya bunayyar kam ma'ana. Qala dawuh sapa Nuh, ya bunayya he anak cilik ingsun, irkab munggah sapa sira ma'ana sertane kita. Hai anak kecilku, hai anakku, naiklah. Ya bunayya bukan berarti terus Kan'an iku jek cilik, enggak. Saat itu Kan'an juga sudah mulai dewasa. Hei anakku, naiklah ke kapal ini bersamaku, naiklah ke kapal ini bersamaku. Apa jawab Kan'an? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Bapak, biarkan aku naik gunung saja daripada mengikutimu. Anak kelakuan kaya ngene iki anak durhaka apa anak soleh? Durhaka. Perintah-perintahane angel. Dijak selamat munggah kapal mboten purun. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Biarlah Bapak, aku tak naik gunung saja, biarkan gunung ini yang menjagaku dari air banjir ini. Dijawab oleh Nabi Nuh, qala la 'asimal yauma min amrillahi illa marrahim. Nak, hari ini tidak ada satupun orang yang diselamatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang dikasihani oleh Allah. Akhirnya tenggelamlah ini Kan'an. Ketika tenggelam ini, ketika perahu Nabi Nuh ini sampai di Gunung Judi, Nabi Nuh sujud kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah menjanjikanku untuk menyelamatkan ahliku, keluargaku. Sedangkan anakku Kan'an telah terbawa arus banjir bandang. Dijawab oleh Allah, qala laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Hei Nabi Nuh, Kan'an itu bukan anakmu, bukan keluargamu, karena dia tidak beriman. Innahu amalun ghairu salih. Kan'an itu melakukan perbuatan yang tidak salih, yang tidak baik. Makanya 3 golongan orang yang beruntung. Yang pertama adalah anak yang berbakti. Anak yang berbakti dilahirkan dari seorang istri yang diridhoi oleh suaminya. Karena anak durhaka terlahir dari seorang istri yang durhaka. Bapak Ibu, mungkin hari ini masih ada anak
yang mempunyai anak nakal. Mungkin yang perlu dibenahi adalah kedua-duanya, tapi terutama ibu. Maka hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di telapak kaki ibu, hadis ini untuk anak atau untuk ibu? Jawab salah rapopo, bener tambah penak kok aku nek jelasno. Surga di telapak kaki ibu, hadis ini untuk anak atau untuk ibu? Iki mau disalahno, Pak. Anak sing kene ibu. Wes, grup A di CI. Hadis ini Bu untuk anak atau untuk ibu? Mamang deh. Untuk kedua-duanya. Surga ada di bawah telapak kaki ibu, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, menjadi pelajaran bagi seorang anak, berbaktilah pada ibumu walaupun engkau berada di telapak kakinya. Najan kowe dadi kasete wong tuamu lakoni. Yang kedua, hadis ini juga untuk ibu. Karena anak yang durhaka terbentuk dari ibu yang durhaka. Jangan salahkan anak yang durhaka dulu, karena banyak ibu yang durhaka. Ibu yang tidak memberi hak anaknya, itu ibu durhaka, Pak. Lahir lagi rong ulan wis gak disusoni, Pak. Dikei susu sapi. Ibu durhaka. Hanya karena pingin langsing, selfie neng TikTok, terus anak ora dikei susu ASI, dikei susune sapi, ibu durhaka. Bantah sak karepmu pokoknya. Sudah, anak dititipkan baby sister, sehingga anak tidak tahu bagaimana pendidikan ibu. Ibu yang menitipkan anak-anaknya kepada baby sister, itu ibu durhaka. Berarti yang durhaka tidak hanya anak, tapi ibu juga bisa durhaka. Ayo Bu, anaknya dididik sing apik. Kemarin saya punya beberapa teman mengalami masalah anak. Ustadz, niki pertama bapake sing sowan. Perkara bapake iku kerja di Surabaya, terus beli soto, ditakoki karo tukang sotone, ketoke kok sumpek ya Pak? Iya Nak, Mas niki mikir anakku mas. Anakku lho Mas, SMP kelas 3 wis kena narkoba. Iki wis bar tak tebus 20 juta, ijek dihukum petang ulah. Masya Allah, aku iso awan bengi kerja demi anak, demi istri. Anak baru kelas 3 SMP wis kena narkoba. Terus bakul sotone iku cerita, aku duwe kiai Bojonegoro, iku tahu eneng bocah kena narkoba ditobatno Pak. Jajal gawa rono wae. Bar iki ora aku dianggap dukun iki Pak. Sowan, saya mendengar seperti ini Ustaz, saya ingin seperti ini. Pokoknya nek gak ibu Irene aku moh. Nek ibu Irene aku gelem. Bareng ibu Irunu tak sawang, yo iki penyebabnya yo iki. Bu, anake sampean pecandu narkoba kelas 3 SMP. Nggih Ustaz. Sampai hari ini apakah ada ridho di dalam hati ibu? Kulo gregeten Ustaz, ndongkol ning kene iki sempek sampai sesek. Selama sesek itu masih ada, selama ndongkol itu masih ada dan ibu tidak ridho, maka selamanya anaknya sampean jadi pecandu narkoba. Sampean kepingin sembuh, kepingin Ustaz ridho. Ya Allah aku ridho, ya Allah aku ridho. Najan anakku tuh pecandu narkoba, aku ridho dia selamanya anakku. Ridhokan, karena mungkin keburukan anak itu dari sampean. Mestinya sing istighfar ning Allah itu sampean Bu. Terus tak kono ngene. Selama ini pendidikan yang Anda lakukan terhadap anak apa? Walah kula nek ngomengi pun ben dinten, nek obrak-obrak pun ben dinten.
Lah ya wong omengan nganggur kok diterusno. Lah terus pripun Ustaz? Mulai malam ini Bu, nek sampean kepingin anake sembuh, satu, gak oleh ngomeng najan anake salah. Lah terus berlanjut, wis to meneng wong wedok kok angel kandhanane aku ngono Pak. Dibantah. Mulai malam ini gak oleh ngomeng ning anak walaupun sak kecap, anak datang senyum. Anak datang nak, mari dolane nak. Empet wis pokoke masuk ati kene mbok piye sampean latihan ridho. Wis. Kenapa seperti itu Ustaz? Perkara anake sampean secara fisik akale wis ora kenek dituturi nganggo cangkem nganggo mulut. Yang perlu disentuh adalah rohnya, dan roh akan selalu hidup walaupun dia masih tidur. Jadi nek nuturi anake, tulung Bu ngenteni wayah turu. Turu wis ketoke wis ngorok edeki. Nek kepingin wong gak tangi, omongin nak, ibu iku seneng sampai anak. Ibu itu mengharapkan sampean itu jadi anak yang soleh. Nah, karo keluarga sing apik nak terus ditanamkan. Ra gak krungu Ustaz, kupenge gak krungu, tapi rohe mendengar, dan yang perlu disentuh adalah roh. Wis to, lakoni sampai 40 hari apa yang terjadi? 40 hari pertama Pak, ada perubahan. Bu, sampean seneng aku iku tenan ta? Iya nak, ibu yo seneng nak, sampean butuh apa nak? Kurang apa ibu nak? Wis seneng ya wis rasa lebay ngono terus metu Pak. Bocah kelas 3 SMP kok. Seneng ya wis tapi ora usah lebay. Lakukan terus dan masukkan roh ini dididik terus. Ketika dia tidur, apa yang kalian inginkan? Misalkan, nak, besok sholat nak ya. Bocah lagi mulai mendem kok. Sholat toh sholat. Yo ngamuk Pak. Roh tidak bisa membantah, dia hanya menerima. Apa yang terjadi? Kemarin hari raya Idul Fitri, satu keluarga datang dan sudah anak yang kelas 3 SMP sudah punya istri Bu. Kalau dirangkuli, alhamdulillah Ustadz, keluarga kami sekarang menjadi baik-baik saja. Kenapa? Karena mendidik tidak hanya dengan fisik, tapi mendidik dengan apa? Ruh. Ayo sing anake nakal-nakal, sing anake gak gelem salat, engko ning kamare aja oleh kancingi nak, aja kancingi nak. Sing repot anakmu beling, kamare dikancingi Pak. Iki nek didik angel iki Pak. Makanya banyak kiai itu ketika tahajud itu salatnya di tempat lain, tidak di tempat di mana anak istrinya tidur Pak. Karena apa? Ketika tahajud kita berdoa, nur itu banyak di situ. Rohnya mendengar. Kita membaca ayat-ayat Quran masuk. Sehingga biasanya kadung kulino roe dituturi cangkem gak kena Pak biasa. Mulane anak kiai sing salate ning pinggir anake, ndongane pinggir anake, biasanya cilikane nakal biasanya. Iku perkara apa? Efek sering dituturi malaikat, gak kena dituturi wong. Cara dosis itu kegeden misalnya Pak. Makanya ada dua cara, didik fisik, didik ruhnya. Oke, mungkin sing duwe, lah nek bojo nakal piye? Padha. Bojomu kok nakal angel kandhanane Pak, aja tuturi wayah melek, ditukari sampean Pak. Anake bojone sampean kok kepingin mobil Avanza, gak kena diempet Pak. Ben wae ben, hati-hati wae nek turu. Ketika dia tidur beleh, Bu, sing gak pingin mobil iku sapa? Aku ya pingin, tapi mbok delok to jethokku ki lho didelok, Bu. Insya Allah nek duwe tak tumbasno, sabar ya sabar. Lihat besok paginya apa yang terjadi. Mesti kaya ape wani piye ngono angel. Ternyata kita itu sering mendidik anak istri kita secara fisik tapi tidak pernah mendidik secara apa? Ruh. Sing tukaran-tukaran karo bojo, engko praktekne. Hati-hati nek turu wae. Allahumma sholli ala Muhammad.